Bupati itu sebetulnya pengen dilayani atau melayani sih, Mas? Kalau kalau saya di budaya keluarga kami ini sudah dididik dari kecil untuk menjadi pelayan. Jadi bapak saya itu sudah mulai kami kecil tuh sudah beliau bilang kita ini adalah pelayan. Itu dari kecil doktrin beliau. Perlu digaris besarin berarti pelayan. Pelayan. Jadi memang bapak saya itu kan mendidik kami itu kita itu seorang pelayan melayani orang-orang atau tamu-tamunya Allah yang akan menuju Allah, bertobat kepada Allah. Jadi kami kehidupan kami mulai dari kecil sampai sekarang melayani masyarakat. Orang datang ke tempat kami yang banyak ya curhat, banyak mengeluh, sabar dengan segala persoalan kehidupannya. Ya memang kami disitulah tugas kami mengancani orang-orang yang memang ingin tobat dengan Gusti Allah. Kalau menurut Umi, harapan sebagai warga Jember itu apa sih? Harapan ini Tentang harapan, seorang pemimpin di Jember, maunya kayak harapan Umi ya. Sebagai seorang pemimpin di Kabupaten Jember, satu, mendengarkan dan juga mengeksekusi apa yang menjadi problema atau dinamika yang ada di Kabupaten Jember, sekecil apapun. Walaupun seorang bupati tidak bisa turun tangan atau terjun langsung, minimal dia bisa meminjam tangan dari kepala desa yang sudah dimandatkan atau diamanahkan untuk mengcover sebuah lingkungan. Karena banyak sekali kejadian yang Umi alami, bukan cuma masalah stunting, gizi buruk, ataupun keadilan. Banyak sekali fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu yang notabene-nya Bupati tidak tahu. Dan apa mungkin tidak tahu, apa mungkin sengaja pura-pura tidak tahu, atau memang menutup mata. Karena apa? Kepentingan dia kan sudah selesai. Nah, dia nanti terjun lagi ke masyarakat di saat dia butuh. Ibaratnya rakyat ini cuma dibutuhkan di saat dia butuh. di saat Itu. pemilihan ya. Bisa 5 tahun sekali baru dia terjun ke masyarakat, cari dukungan sama masyarakat. Setelah itu kayaknya masyarakat diabaikan, dibuang, bahkan tidak diurus. Janjinya juga nggak pernah ditepatin. Ada beberapa janji yang digembar-gemborkan, bahkan ditaruh sangat besar sekali balihonya, nyatanya sampai sekarang ini dan sampai saat ini tidak terrealisasi. Miris sekali Umi lihat kejadian seperti itu. Makanya Umi menginginkan perubahan. Bukan cuma perubahan baru, tapi perubahan atau perlombaan besar-besaran. Saatnya yang muda yang memimpin, saatnya yang muda yang berkarya. Jadi untuk politik seperti politik dinasti, yang tua, yang ini, yang punya integritas lebih berpengalaman, itu harus dibuang statement-statement seperti itu. Justru saat ini saatnya yang muda yang harus berjuang. Karena yang muda mengetahui seluk-beluknya apa yang diinginkan masyarakat. Seperti itu. Saya kasih contoh satu. Kalau yang tua, sudah 50 tahun ke atas. Mungkin 50% tahu sama era digital dan masalah HP, masalah ibaratnya IT lah ya. Justru yang muda yang lebih pandai dan bisa menguasai itu semua. Kenapa kita nggak memberi kesempatan sama yang muda? Kenapa harus ada batas umur, batas usia? Bagi Umi itu nggak relevan sekali dan itu nggak terbuka, Gus. Mungkin gini, kenapa itu semua diatur? Karena memang sebuah usia usia itu mengantarkan pada sisi kebijaksanaan. Gus, tapi usia tidak mencerminkan seseorang bisa dewasa. Ya tergantung itu memang. perlu memang dicatat betul. itu ya. Itu memang semuanya tergantung dari proses bagaimana dia dididik dari kecil, dia tumbuh kembang seperti apa, alat berpikirnya, caranya dia diajak ngobrol seperti apa, itu yang mempengaruhi. Jadi memang kalau di rata-rata secara umum, kenapa kok harus dikasih batasan minimal usia harus sekian? Karena di titik itu orang sudah mulai bijaksana, sudah mulai mengerti, cara berpikirnya sudah menyeluruh, tidak satu arah, sudah tidak
ibarat kata itu hawa nafsunya sudah tidak meledak-ledak lagi, tidak seperti anak muda. Itu mungkin yang salah satu cara untuk menekan dampak buruk. Tapi bukan berarti mereka yang sudah tua itu pada kondisi seperti itu tergantung. Sebagaimana dia menjalani kehidupannya, percepatan dia seperti apa terhadap laku-lakunya. Kalau kata bapak saya, usia 40 ini usia yang matang gitu kan. Ketika seseorang itu memasuki usia 40, kecenderungannya dia itu jelek, nanti biasanya hasilnya jelek gitu. Kalau di usia 40 di kecenderungannya baik, hasil akhirnya bisa Tapi diharapkan kenapa baik. minimal yang muda-muda nggak pernah dikasih kesempatan untuk terjun ke dunia politik? Dan Umi bisa ngambil kesimpulan kenapa anak muda-muda itu nggak tertarik ke dunia politik? Kenapa? Kenapa? Ada bondaris apa sebetulnya? Kenapa harus yang tua yang maju? Kenapa kok kita sebagai yang apa namanya? Generasi sebelum mereka kenapa nggak mendorong gitu? Ayo lo maju, politik itu asik. Ya mungkin saatnya sekarang. Gitu. Ya mungkin. Umi yang harus mendorong Amin, itu. amin, Para amin. milenial itu bisa maju, terjun juga ke politik. Jangan takut. Iya. Minimal sebagai pembelajaran. Tapi banyak kok sekarang anak-anak muda yang udah mulai terjun ke politik. Ada yang itu yang calegnya Gus Baikun itu, yang provinsi dia masih usianya 30 tahun. Dia sudah berani, padahal ini baru karir pertamanya dia di politik, dia berani maju. Saya rasa nggak ada masalah sih kalau dengan usia, tinggal bagaimana dia berani atau tidak kan gitu kan. Mau mencoba apa tidak. Yang penting buat pengalaman dulu lah. Ya, maju aja gak apa kayak saya ini, udah maju aja gitu kan. Tapi kan kalau mencoba maju aja kalau nggak ada apa, nggak ada pegangan, nggak mungkin dong dia mau berani. Pegangan Langsung. apa nih? Maksudnya dalam arti pegangan dia punya skill, Ah. ya, punya leadership juga. Ya itu kan harus dipelajari lah. Itu kan Nggak sesuatu mungkin yang harus. ujuk-ujuk orang polos mau maju nyalon jadi. Nggak Untuk mungkin tahun lah ini kayak ada gitu. loh ya tukang parkir maju, ada jadi DPR. Serius. Serius itu saya lihat posternya di dekat Pasar Tanjung kalau nggak salah itu. Begitu ya? Tukang parkir loh itu. Terus ada juga guru ngaji. Ya, artinya dari skill politik, dari skill ini mungkin baru pengalaman ini mungkin. Tapi dia punya tekad, mungkin dia jujur. Mungkin masyarakat juga udah capek mungkin ya lihat politisi-politisi kita gitu-gitu aja kan. Makanya ini banyak di tahun ini apa ya? Wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru dengan profesi baru yang kayaknya nggak masuk akal. Ini maju, ada yang dari apa bengkel itu, ada yang juga jual Itu buah. atas kemauan sendiri apa atas dorongan orang lain, Gus? Saya kurang tahu ya, mungkin tentunya mungkin dia dimotivasi oleh orang lain, atau mungkin dia nggak mungkin lah seseorang kayak misalkan itu tukang parkir ya, tiba-tiba dia itu mau maju kan, tentunya kan ada yang mendukung, minimal partai yang mendukung, yang ngasih rekomnya dia untuk bisa jadi calegnya. Nah, kalau dia sendiri kan nggak mungkin lah, dia kan mungkin nggak sebelumnya nggak pernah terjun ke Oh politik yang gitu kan. ngomong-ngomong masalah partai ini Gus Jadin. Gus Jadin sempat berbicara soal partai. Nanti ini yang ingin Gus Jadin mewujudkan mimpi Gus Jadin lah. Sebenarnya Gus Jadin ini pakai bendera partai apa independen? Kalau saya lebih baik pakai partai Pakai ya. bendera partai. Iya, pakai kendaraan partai Apa karena sih bedanya independen sama pakai bendera partai? Keistimewaannya, keunggulannya, kekurangannya, kelebihannya apa itu, Gus? kalau partai itu kan mereka sudah terbentuk. Mereka sudah ada organisasinya dan ini sudah bagian yang sudah berkiprah lama. Artinya dengan situasi kondisi tentang perpolitikan di negara kita, ini sebenarnya sudah pengalaman, sudah terorganisir lah. Artinya sudah rapi, jaringannya juga sudah bagus, dan saya yakin keterwakilan dari masyarakat masih luar biasa kepada partai politik gitu loh. Ketimbang independen ya. Ya independen daripada independen gitu. Tapi bagi saya tetap, meskipun saya nanti lewat kendaraan partai, tapi kan partainya mau apa enggak kan gitu kan. Ya saya tetap berupaya dengan apa ya istilahnya itu, dengan kondisi inilah saya gitu loh. Saya seperti ini, saya punya visi ini, saya punya misi ini. Kalau panjenengan mau memberikan rekomnya, ya monggo gitu kan. Tapi kalau seandainya saya misalkan nih
Gus, nanti kalau saya mau ngasih warekom partai ke jenengan, tapi jenengan harus begini begini diatur yang itu tidak sesuai dengan saya juga tidak mau. Yang tidak sesuai dengan Berarti ada apa yang partai, menjadi visi misi berarti saya. partai termasuk ada kepentingan di dalamnya, itu pasti ya, real apa abu-abu apa bagaimana, Gus? Tapi yang saya lihat selama ini kan kami juga sudah pernah pengalaman berkomunikasi dengan partai pada pilkada sebelumnya. Sebenarnya partai nggak macam-macam sih permintaannya. Satu macam. Mereka hanya meminta bahwa yang penting seorang calon itu punya elektabilitas yang bagus, diterima oleh masyarakat, dan berkemungkinan punya peluang dia menang gitu. Tidak macam-macam tapi satu macam. Dan Ya, harus dipenuhin itu. Ya, ya kalau saya kan belum duduk ya di situ kan, ya nggak tahu di pembicaraan beliau. Tapi yang saya tahu itu hanya Tahu komunikasi. seperti itu, Gus. Ya. Partai tidak pernah meminta macam-macam. Dia cuma minta satu macam. dan Apa itu pun satu harus macamnya itu? dipenuhi. Biarlah menjadi rahasia saya saja itu. Oh gitu ya. Nanti Ya. Kojadin juga tahu kok. Ya mungkin saya nanti belajar lah sama Umi nanti. Ya enggak lah, janganlah. Oke Gus, kita sudah Jadi cukup gini Mi, lama. sepanjang itu hal yang wajar, tidak melanggar aturan, why not? Nggak masalah. Semua orang tuh pasti punya kepentingan. Saya mendukung Umi, tentunya saya punya kepentingan. Saya mendukung bupati yang kemarin saya dukung, saya juga punya kepentingan di dalamnya. I think so. Jadi kan ya wajar, namanya politik tapi punya adalah keinginan. menyalurkan kepentingan Ya, kan gitu. Tapi punya kepentingan dan kepentingannya diabaikan. Bagaimana perasaan Anda? Ya pasti kecewa lah. Kecewa, Karena ya? kami berjuang ketika itu ya semaksimal kami juga berusaha apa ya tidak karena uang gitu. Dan kami memang bekerja di lapangan lebih banyak mengeluarkan uang kami I sendiri. know. Dan saya hanya berharap ketika itu kepada beliau, kepentingan kami adalah pada saat itu tolong dibenahi dulu masalah birokrasi dengan kesalahan yang sudah ada di tahun sebelumnya. Atau jangan-jangan Gus Jadin nggak bisa move on masih? Wajar lah, tapi enggak lah kalau saya sudah move on. Move on ya? Terus yang kedua masalah pondok pesantren, guru ngaji. Ada beberapa hal lah yang memang ingin kita, ya intinya untuk bagaimana keadaan masyarakat itu lebih baik lah. Khususnya kalau kami kan dari komunitas pondok pesantren ya, dari kultur pesantren, sehingga yang kami melihat di situ kurang ada perhatian. Saya ingin, ayo tolong bahwa Jember ini adalah kulturnya pesantren, dan pemilih yang kemarin memilih itu juga banyak dari kalangan pesantren. Sehingga wajar dong kepentingan pesantren itu terwakilkan dalam sebuah program kebijakan untuk keadaan lebih baik kan gitu. Semisal kayak beasiswa, kayak pendidikan, terus bagaimana tentang support kepada pesantren, baik itu dari sisi ekonomi, koperasi atau segala macamnya kan Berarti gitu. kan intinya sumber daya manusianya dulu yang harus dibenahi. Iya betul. Jadi memang dan hadirnya pemerintah di situ kan untuk mensupport itu semua gitu loh. Bagaimana supaya SDM yang ada di Kabupaten Jember ini bisa terupgrade dengan baik, khususnya di kalangan pondok pesantren gitu kan. Sehingga itu yang akan menjadi agen-agen perubahan nanti untuk Jember ke depan gitu. Kalau itu tidak diperhatikan, ya kita akan kehilangan Perubahan yang momentum. signifikan yang ingin Gus Jadin percontohkan untuk Kabupaten Jember itu sebetulnya apa sih? Pelayanan, hadirnya pemerintah kepada setiap golongan masyarakat, baik itu komunitas pondok Di semua pesantren, sektor? di semua sektor. Intinya hadirlah pemerintah kepada masyarakat, karena disitulah nanti pemerintah tahu apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Ya tentunya saya ingin benar-benar ada sebuah perubahan. Kalau saya feel-nya itu kalau lebih kepada menguatkan SDM. Fundamental. SDM ini. Oh, SDM. Ini SDM harus kita tingkatkan dulu ini. Jadi pendidikan. Kalau dari sisi ekonomi yang ingin saya kuatkan itu di sektor pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, UMKM kayak gitu kan. Terus yang sifatnya ya yang sesuai dengan geografis kita lah. Nah, jadi yang sifatnya ke lebih cocok untuk di Jember potensinya apa gitu kan. Meskipun nanti ada kayak industri yang bersesuaian dengan ini. Oh ya, jadi di sisi pendidikan ini saya juga ingin lebih lebih mengupgrade kemampuan SDM-nya ini di bidang pendidikan.
bagaimana sampai merata ke desa-desa gitu kan. Semua bisa menikmati meskipun tidak harus formal, bisa non formal. Nah, kita melibatkan semua yang elemen yang ada, kita harus kerjasama dengan universitas, akademisi, mungkin dengan para mahasiswa juga. Pokok semua ini, ayo saya ingin bergerak bersama dengan semua elemen yang ada di masyarakat Jember ini. Swastanya, akademisinya, pemerintahnya, masyarakatnya, semua bergerak bersama. Berarti sumber daya manusia itu sangat penting. Penting banget. Kepentingan atau kemakmuran bangsa kita sendiri. Jelas. Jadi Bang, itu yang harus kita rubah lah. Nanti peluangnya apa ya kita kan nggak tahu ya. Allah nanti akan berikan gambaran apa ke depan. Tapi kalau gambaran saya terlihat cuman kan gini, kita itu mau melaksanakan sesuatu itu kan harus ada skala prioritas. Karena nggak mungkin nih semua pekerjaan kita lakukan bersamaan. Nah, disitulah ada skala prioritas mana yang mungkin bisa kita lakukan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan anggaran yang ada, sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu, yang paling skala prioritas apa, itu kita jalankan bertahap. Tapi yang penting arahnya harus ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya jelas gitu. Itu nanti akan kita programkan lah, dengan melibatkan semua pihak, khususnya nanti semua yang ada di birokrasi kita gitu kan. Jadi termasuk menyangkut semua elemen masyarakat tentunya dilibatkan di Dilibatkan. Jadi mungkin kita bisa merangkul itu semua kalau nggak ada bantuan orang lain. Ya, jadi kan strukturnya pemerintahan kan jelas, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai pusat itu kan ada. Ya ini harus bergerak semua. Jangan sampai lumpuh gitu kan. Yang desanya nanti ke perangkatnya yang lebih ke bawah, ke RT, RW, lurahnya gitu. Ini lebih asik nih Gus. Jadi kok barusan